Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita bacakan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bab iman kepada yang gaib. Nah, ini merupakan kelanjutan daripada hadis-hadis dalam bab ini yang sudah kita bacakan beberapa subuh yang lalu. Nah, di antaranya ada tambahan lagi tentang iman kepada yang gaib itu, ya. Yang pertama hadis yang sudah kita bacakan tadi dari Ibnu Irbad bin Sariyah, salah seorang sahabat Rasulullah, yang berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan penutup para nabi, hingga akhir hadis. Hadis rawahu Hakim, dan ia berkata ini adalah hadis yang sanadnya sahih, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan beserta sanadnya dalam kitab sahih mereka, disepakati oleh Jahabi jilid 2 halaman 418. Jadi dalam hadis yang bernomor 110 ini dari seorang sahabat Irbad bin Sariyah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan penutup para nabi. Jadi inilah status Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara dari sekian banyak status dan derajat beliau di sisi Allah dan di sisi manusia, bahkan di sisi alam semesta. Yang pertama, Rasulullah itu adalah hamba Allah. Jadi berbeda dengan agama lain yang mengaku Nabi itu sebagai anak Tuhan atau Tuhan sekalipun. Nah, Rasulullah tidak. Dia mengatakan bahwa aku ini hamba Allah, makhluk Allah. Aku ini hamba Allah, ya, yang diciptakan Allah, yang dijadikan oleh Allah dan tunduk kepada segala ketentuan Allah. Itu maksudnya. Ya, aku ini hamba Allah, tunduk kepada Allah. Nah, dan penutup para nabi. Nah, bahwa Rasul pun mengatakan aku ini hamba Allah dan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, tidak ada lagi Rasul setelah beliau. Nah, tetapi kata Nabi, al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Jadi termasuk beliau itu mewariskan ilmunya, mewariskan akhlaknya, mewariskan ibadahnya itu kepada siapa yang dia wariskan yang pertama kali? Ulama. Ulama itulah yang dibilang Rasul pewaris Rasulullah. Nah, jadi kalau pewaris itu artinya kan orang yang memang punya sambungan kepada orang yang mewarisinya. Antara pewaris dan yang diwarisin itu punya kaitan, punya hubungan. Misalnya seorang ayah mewariskan hartanya kepada anaknya setelah dia meninggal, itu ada hubungan. Jadi orang yang mendapat warisan itu orang yang spesial, orang yang istimewa, bukan orang sembarangan. Ya, nah itu bukan orang sembarangan itu. Jadi ulama-ulama itu bukan orang sembarangan. Mereka itu pewaris Nabi, pewaris Rasulullah, penerusnya, pejuangnya. Yang melanjutkan risalah Rasulullah itu siapa? Para ulama, para ustadz, para guru-guru kita, itulah penerus daripada risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, makanya mereka juga harus bertingkah, berlaku, berakhlak, bermoral seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang makna yang dapat kita ambil dari hadis yang kita bacakan yang pertama pada pagi hari ini. Nah, kemudian pada hadis yang kedua nomor 111 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya perumpamaan antara aku dan para nabi sebelumku adalah seperti seorang yang membangun sebuah rumah demikian bagus dan indahnya, namun hanya kurang seluas sebuah batu bata di satu sudut. Orang-orang pun berkeliling di sekitarnya dan takjub kepadanya, lalu berkata, mengapa batu bata ini tidak dipasang? Beliau melanjutkan, akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Jadi Rasulullah mengkiaskan tentang dirinya kepada perbandingan, bukan perbandingan, ya, posisi Rasulullah itu dengan nabi dan rasul sebelumnya, karena sebelum beliau itu banyak, ya. Rasul yang wajib kita ketahui itu 25, itu yang wajib. Ya, yang wajib kita ketahui itu 25. Nabi itu jumlahnya banyak sekali, bahkan ribuan, karena banyak generasi sebelum Rasulullah itu banyak.
Nah, generasi Bani Israel saja berapa? Sebelum Bani Israel itu sudah ada para nabi, ya. Nah, jadi di sini yang harus dipahami bahwa Rasulullah itu begitu dia tidak sombong dia. Dia tidak mengatakan bahwa aku lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain, aku lebih hebat. Enggak. Itu Rasulullah tidak mengecilkan nabi-nabi sebelumnya. Dia hanya mengibaratkan Rasulullah itu seperti apa? Aku ini seperti sebuah batu bata. Jadi kalau ada orang membangun rumah itu kan banyak disusun batu ya. Batu bata itu banyak disusun. Jadi ada satu di sudut yang belum dipasang satu batu bata. Itulah aku, kata Rasulullah. Artinya apa? Sempurnanya ini, bangunan ini sempurna, tidak ada cacatnya, itu dengan batu yang sebuah batu itu tadi. Nah, itulah aku, kata Rasulullah. Ya, sebuah batu itu, ya, yang menghilangkan cacat bangunan itu. Nah, batu terakhir. Seandainya nggak dipasang batu itu, bangunan itu, memang dilihat orang bangunan itu sudah sempurna, sudah jadi bangunan itu. Tapi keindahannya, kesempurnaannya, ternyata ada satu yang diperhatikan. Di sudut ada sebuah batu yang belum dipasang. Seandainya batu itu dipasang, maka bangunan itu akan menjadi sempurna. Dan itulah aku, kata Rasul. Jadi Rasul itu apa? Penyempurna. Penyempurna dia. Daripada nabi-nabi dan Rasul sebelumnya. Dia penyempurnanya. Dialah khataman nabiin, penutup nabi. Tidak ada lagi nabi setelah dia. Jadi penyempurnanya dia. Sudah jelas. Ya. Nah, itu maknanya. Jadi seperti sebuah batu yang tidak dipasang. Seandainya Rasulullah itu tidak diturunkan di depan bumi ini. Baik, hadis yang berikutnya nomor 112 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari ketika aku berada di belakang membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hai anak, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah perintah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah perintah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika seluruh makhluk bersepakat untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang untuk menimpakan mudarat terhadapmu. Mereka tidak akan bisa menimpakan mudarat itu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan untukmu. Kalam pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran Lauh Mahfuz telah kering. Hadis Tirmizi, dan ia berkata ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Bab hadis Hanzabalah nomor 2516. Nah, jadi dalam hadis ini, ya kan, Rasulullah memberikan nasihat tauhid kepada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini anak pamannya. Paman Rasul itu salah satunya ada yang bernama Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini anak pamannya. Ya, anak paman. Berarti saudara Rasul juga ini, saudara sepupu istilahnya ya. Kena anak pamannya. Maka dia menasihati. Ya, Ibnu Abbas ini masih kecil, maka dia pakai wahai anak ya, masih ya, umurnya berbeda dengan Rasulullah. Ya. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah perintah Allah, disuruh. Ini kalimat-kalimat tauhid semua nih, menjaga perintah Allah, ya kan? Jadi kalau kamu menjaga perintah Allah, maka Allah menjagamu. Ya, jagalah perintah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya Dia di hadapanmu. Jadi artinya kalau kita menjaga perintah Allah itu, kita akan mendapatkan Allah di hadapan kita. Artinya Allah itu nggak jauh. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, Allah itu dekat sama kita, nggak jauh dia, di hadapanmu. Jika kamu meminta sesuatu, ya mintalah kepada Allah. Jika kita minta, kenapa? Pemilik semuanya itu Allah. Jadi minta kepada Allah. Lo ke orang minta ke dukun, lo ke orang minta ke paranormal. Orang pemiliknya itu Allah. Ya, maka mintalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia itu nanti seperti perantara saja. Ya.
Jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah jika seluruh makhluk bersepakat untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Jadi manusia, makhluk ini nggak bisa memberikan manfaat sekaligus tak bisa mendatangkan mudarat, kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Jadi seseorang yang bisa menolong orang lain itu, atau seseorang minta tolong kepada orang lain terus orang lain itu menolong, itu sebetulnya hakikatnya bukan dia yang menolong. Hakikatnya Allah yang memberi pertolongan. Nah, ya. Jadi makhluk itu pada hakikatnya tidak bisa mendatangkan manfaat kepada makhluk lain dan sekaligus tidak bisa mendatangkan mudarat, kecuali semua itu sudah ditetapkan Allah, sudah ada dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tinggal menjalani aja. Nah, kemudian hadis 113 yang terakhir yang kita baca pada pagi hari ini dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, segala sesuatu memiliki hakikat. Wah, inilah yang kita pelajari ini. Segala sesuatu memiliki hakikat. Ya. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sebelum ia meyakini bahwa apa yang telah menimpanya tidak mungkin luput darinya, dan apa yang telah luput daripadanya tidak mungkin menimpanya. Ini bahasanya cantik sekali. Ya. Jadi segala sesuatu itu punya hakikat. Nah, ini kata Nabi. Ya. Ya. Likulli syai'in hakikah. Ya. Hakikah. Ya, likulli syai'in hakikah. Tiap-tiap sesuatu itu ada hakikatnya. Ya, sama. Kita mulai dari syahadat. Ada hakikat syahadat. Terus sholat, ada hakikat sholat. Terus puasa, ada hakikat puasa. Zakat, ada hakikat zakat. Ya. Kemudian yang kelima, haji, ada hakikat haji. Iman pun ada hakikat iman. Nah, itu. Jadi setiap sesuatu likulli syai'in, kata Nabi, hakikah. Tiap-tiap sesuatu itu ada hakikatnya. Inilah pelajaran tasawuf. Hakikatnya apa? Hakikat itu sebenar-benarnya, kebenarannya. Nah, itulah hakikat itu maknanya, kebenarannya, intisarinya. Oh, itulah hakikat. Ya kan? Yang kadang-kadang itu dibalik daripada teksnya. Hakikat Quran juga ada, hakikat takdir juga ada, karena semuanya itu. Hakikat manusia itu pun ada. Ya, ada. Nah, itu dia. Hakikat Allah itu pun ada. Karena banyak orang cerita Allah tapi tidak mencapai hakikat Allah. Likulli syai'in hakikah. Ya. Setiap sesuatu itu ada hakikatnya. Nah, seseorang itu tidak akan mencapai hakikat iman, kata Rasulullah. Seseorang itu tidak akan mencapai hakikat iman. Nah, jadi berarti iman itu ada hakikatnya juga. Ada orang beriman, ada orang yang memiliki hakikat iman. Ya. Kalau soal iman, percaya kepada Allah, percaya. Percaya kepada Rasulullah, percaya. Itu orang beriman. Tapi hakikat iman yang dijelaskan Rasulullah, lebih tinggi dia, lebih mulia lagi hakikat itu. Ya. Jadi kata Rasul, seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sebelum ia meyakini bahwa apa yang telah menimpanya tidak mungkin luput darinya, dan apa yang luput darinya tidak mungkin menimpanya. Jadi artinya seorang yang mempunyai hakikat iman itu, kata Rasul, dia meyakini bahwa sesuatu yang menimpanya itu, yang dia terima, yang dia dapat itu memang sudah suratan Allah, itu sudah takdir Allah. Gak bisa dia luput daripada itu. Gak bisa dia luput daripada itu. Dan sesuatu yang luput daripada dia, artinya tidak menimpa dia, itu pun datang daripada Allah juga. Itulah hakikat iman tadi. Bukan sekedar percaya kepada Allah, bukan sekedar percaya kepada Nabi, bukan sekedar percaya kepada malaikat. Makanya rukun iman yang terakhir itu yang keenam apa? Percaya kepada qada dan qadar Allah.
takdir baik dan buruk datang daripada Allah. Itulah rukun iman yang keenam dan itulah hakikat iman. Hakikatnya di situ. Hakikat iman itu. Ya kan? Banyak orang percaya kepada Allah tapi tidak ridho dengan takdir Allah. Maka kata Allah dalam bagian yang lain apa? Quran. Kalau kamu tidak ridho dengan takdir yang kuberikan, maka silakan cari Tuhan yang lain. Kata Allah. Kalau kamu nggak ridho, banyak orang nggak ridho, nggak nerima. Beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, tapi tidak ridho menerima qada dan qadar Allah. Nggak ridho dia, masya Allah. Ya, berarti belum mencapai iman. Sudah beriman sudah. Siapa Tuhanmu? Allah. Sholat kok dia, sholat juga, puasa, itu menandakan imannya. Tapi apakah dia sudah mencapai hakikat iman? Kata Rasul belum. Sampai dia meyakini bahwa apa yang menimpanya itu ya sesuatu yang tidak bisa dielakkannya, dan sesuatu yang tidak menimpanya ya kan itu memang sudah dalam tulisan diluputkan daripadanya. Jadi sesuatu yang menimpa itu kita yakin sudah menimpa. Jadi nggak ada lagi membahas kalau ndak begini, kalau ndak begitu, ndak ada lagi. Dan semua itu, nah bagi orang yang mencapai hakikat iman itu lagi apa? Dia meyakini bahwa apa yang diberikan Allah itu yang terbaik, apa yang terjadi dalam hidupnya itu yang terbaik. Itulah orang yang mencapai hakikat iman. Likulli syai'in hakikoh, tiap-tiap sesuatu itu ada hakikatnya. Ya, ini sangat bagus. Nah, ternyata apa yang kita pelajari, saya pun baru dapat ini, baru baca ini hadis ini. Walaupun sudah berulang-ulang ini kita bahas masalah hakikat, ya kan? Nah, udah sering kita bahas, tapi di sini lebih dipertegas Rasulullah. Jadi orang yang berzikir ini begitu, ya. Dia yakin saja dengan sesuatu, nanti dalilnya belakangan, gak usah nyari dalil dulu. Yakin aja. Guru itu pun menyampaikan ajaran itu bukan asal cakap, bukan asal jeplak orang sekarang ya, bukan asal jeplak dia. Nah, jadi lebih dulu hadis itu sampai kepada kolbunya orang-orang yang beriman, baru nanti belakangan membaca hadisnya. Lebih dulu itu sampai. Kadang-kadang kalam Allah itu lebih sampai kalam Allah itu dulu ke kolbu orang-orang beriman, baru nanti dia membaca ayatnya. Maknanya sudah luar sampai, itulah hakikat tadi. Ini tidak bisa dinafikan. Baik, ini yang dapat kita bacakan pada hari ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat kepada kita bersama. Dan sebagai penutup pada pagi hari ini, mari kita bacakan dan kirimkan Al-Fatihah kepada Masyaikh kita, Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandalawi radhiyallahu an wa Syekh Maulana Muhammad Sa'ad Al-Kandalawi walahum al-Fatihah.